Bupati Solok Epiardi Asda sampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2022 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok di Arusuka pada Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023. Bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna kali ini Wakil Ketua DPRD Ivoni Munir. Bupati Solok Epiardi Asda dalam pidatonya menyampaikan penyampaian LKPJ merupakan suatu wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang. Bupati Epiardi Asda menyebut realisasi pendapatan daerah tahun 2022 ada pada angka Rp1.998.526.934.143 atau 98,14% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.285.285.478. Sedangkan realisasi belanja Kabupaten Solok tahun 2022 adalah sebesar Rp1.238.314.965.505 atau sebesar 93,33% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.322.562.690.203. Menurut Bupati Epiardi Asda lagi, realisasi pajak pada tahun 2022 sebesar Rp1.169.599.055.134 atau 90,86% dari total anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.270.480.967. Dan untuk realisasi perniagaan tahun 2022 ialah sebesar Rp101.316.624.725 atau 100,04% dari anggaran Rp101.277.593.725. Bupati juga menyampaikan dari administrasi pembiayaan pada tahun 2021 ialah sebesar Rp45.409.170.865 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp45.470.830.700. Berdasarkan data BPS Kabupaten Solok, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 berada pada angka 4,31%, naik dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 3,31% dan persentase kemiskinan telah turun dari 8,01% pada tahun 2021 menjadi 7,12% pada tahun 2022 serta indeks pembangunan manusia atau IPM telah meningkat dari angka 69,24 pada tahun 2021 menjadi 70,02 pada tahun 2022. Tentang produk domestik regional bruto atau PDRB dikatakan Bupati naik dari angka 14.178 pada tahun 2021 menjadi 15.781 pada tahun 2022. Bupati Epiardi Asda juga menyampaikan angka harapan hidup pada kesempatan tersebut. Angka harapan hidup yang menjadi salah satu bukti peningkatan kualitas kesehatan juga naik menjadi angka 69,19% pada tahun 2022 dari 68,79% pada tahun 2021. Selanjutnya tentang capaian 6 pelayanan dasar urusan wajib pada bidang pendidikan menurut Bupati terrealisasi sebesar 89,14%. Pada bidang kesehatan terrealisasi sebesar 88,24%. Pada bidang pekerjaan umum terrealisasi sebesar 86,94%. Pada bidang perumahan rakyat terrealisasi sebesar 74,15%. Pada bidang Trantibum Linmas terrealisasi sebesar 94,6%. Dan pada bidang sosial sebesar 96,55%. Pada kesempatan tersebut, Bupati Epiardi mengatakan capaian secara kualitas dan kuantitas pada tahun 2022 ada peningkatan, itu berkat kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Bupati juga menyebutkan bahwa pada tingkat nagari, telah disampaikan edaran agar pemerintah nagari lebih memaksimalkan dan memfokuskan anggaran nagaru untuk pemberdayaan masyarakat di nagari. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Solok, pihaknya telah memberikan edaran kepada seluruh wali nagari untuk memfokuskan anggaran di nagari pada pemberdayaan masyarakat, sedangkan pembangunan untuk infrastruktur dan jalan akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Di hadapan anggota DPRD, Forkompimda dan Kepala OPD,
Bupati Epyardi Asda juga menyampaikan bahwa saat ini penduduk Kabupaten Solok masih ada yang berada pada garis kemiskinan. Disampaikan Bupati, menurut data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Solok tahun 2022 adalah sebesar 7,12%. Menurut Bupati Epyardi Asda lagi, berdasarkan data real yang diperoleh dari Wali Nagari, by name by address, angka kemiskinan di Kabupaten Solok hanya sebesar 4%. Walaupun demikian, menurut Epyardi, upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Solok adalah tugas bersama. Untuk itu Bupati mengajak semua untuk saling bekerja sama, eksekutif dan legislatif, demi mewujudkan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat. Bupati memberikan berharap ada kontrol dari anggota Dewan yang terhormat terhadap penggunaan anggaran, dan juga mengajak anggota Dewan untuk turun bersama-sama menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Solok. Rupiah. Dari realisasi pembiayaan pada tahun 2021 sebesar 45.170.865 rupiah atau 100,03% dari sebesar 45.470.830.700 rupiah. Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Memasuki tahun ketiga periode RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 telah diperoleh dengan total 8 program telah terrealisasi sebesar 86,94%. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dengan capaian realisasi sebesar 74,15% dari atas 3 program. Selanjutnya, urusan wajib pelayanan dasar bidang Perantibung Linmas dari 5 program yang dilaksanakan telah terrealisasi sebesar 94,6%. Yang terakhir, capaian pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial adalah sebesar 96,55% dari 6 program yang dilaksanakan. Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian beberapa poin yang dapat disampaikan secara umum. Seluruh program dan kegiatan direncanakan telah terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Walaupun disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera kita atasi dan kita benahi bersama. Tantangan Kabupaten Solok ke depan adalah meningkatkan keekonomian masyarakat guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Solok ini. Pada dasarnya secara generalis kita sudah dapat meningkatkan atas kerjasama seluruh anggota Dewan dan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Solok ini. Perlu kami informasikan beberapa piagam penghargaan yang sudah kita dapatkan, itu adalah kerjasama kita bersama di dalam tahun 2021 dan 2022. Tetapi masih ada program di mana angka berdasarkan BPS tingkat kemiskinan kita masih tinggi, yaitu sebanyak 7,12%. Itu menurut data BPS. Tetapi setelah dilakukan analisa berdasarkan by name dan by address yang dilakukan oleh seluruh wali negari, camat dan pihak terkait, tingkat kemiskinan kita sebetulnya hanya berada sekitar 3-4% saja. Tetapi walaupun menurut BPS angka tersebut kita tidak perlu menafikan, karena ini adalah menurut data mereka, dan dengan adanya tingkat kemiskinan tinggi ini, sehingga juga bantuan pusat akan ada untuk rakyat miskin kita. Tetapi yang penting, hasil kerjasama antara eksekutif dan legislatif, antara Pemda dan anggota DPRD, kita sudah banyak meningkatkan. Sebetulnya kami juga dilema, apakah kita memprotes, tetapi nanti kalau boleh kita turunkan seperti kejadian di tempat lain, nanti anggaran bantuan sosial itu tidak turun ke tempat kita. Jadi rugi juga banyak kita. Nah, tetapi kalau kita berikan, nanti orang menilai kita bisa enggak, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting kita dapat menikmati itu. Cuma saya berharap ke depannya antara kita eksekutif dan legislatif, kita akan bekerja sama. Dan saya sudah buat edaran kepada wali negari, di mana anggaran APBD negari itu sebaiknya dipergunakan untuk pemberdayaan dan untuk menuntaskan kemiskinan di negara kita masing-masing. Kepada anggota Dewan yang terhormat, bisa berkolaborasi dengan wali negari, bisa memonitor setiap program mereka itu juga kita cek sesuai dengan edaran. Nanti kalau ada usulan pembangunan, silakan anggota Dewan, silakan anggota masyarakat mengusulkan kepada kita yang membangun. Tetapi APBD negari mereka pergunakan untuk
pemberdayaan masyarakat. Bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, anggota dewan yang terhormat, yang ingin terlibat di dalam pemberantasan miskin ini, kami Pemda bersedia bersama-sama dengan anggota dewan, kita turun ke daerah, kita data satu persatu. Karena kami sudah punya data-data by name dan by address siapa rakyat kita yang miskin. Itu yang akan kita tuntaskan ke depannya. Program kita 2023, perubahannya nanti, itu kita akan bersama-sama menurunkan tingkat kemiskinan. Nah, walaupun menurut mereka 7,12, menurut kita hanya 3-4%, nggak ada masalah. Yang penting, realita di masyarakat kita bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan yang terhormat, pimpinan, beserta hadirin yang saya hormati. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dan tahun 2023 ini kita lebih bisa meningkatkan kerjasama kita, dan ini adalah tahun politik. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita tuntaskan pemilu dengan sebaik-baiknya dalam keadaan damai, tenang dan kompak kita melaksanakan semuanya. Saya mengerti karena saya juga seorang politisi. Kita bersama-sama membangun, karena satu sisi saja tidak akan bisa melakukan apapun. Bersama, insya Allah kita bisa. Dan saya yakin 2023 ini kita akan bersama-sama menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Solo yang kita cintai. Atas nama Pemda Kabupaten Solo, kami juga sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat melaksanakan puasa, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT, dan kita semua diampuni dan diberkati hidup kita untuk masa yang akan datang. Saya rasa itu sambutan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.